Hai sobat-sobat Baligi Academy ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pihak jaksa penuntut umum pada sidang kasus Jessica pada tahun 2016 yang lalu ya, yang menyisakan banyak rekayasa dan kejanggalan. Tetapi pada kasus ini saya akan membahas bagaimana mereka melakukan standar ganda kepada saksi ahli, ya khususnya kepada saya saat itu yang menanyakan dan menguliti kompetensi, latar belakang dan segala macam. Ternyata nanti kita akan buktikan di sini ya bahwa mereka ternyata melakukan standar ganda di mana dari pihak mereka juga saksi ahli ya ada yang lulusan S1 teknik mesin yaitu saksi ahli Muhammad Nual Azhar ya lulusan S1 teknik mesin Universitas Sriwijaya, terus kemudian saksi ahli berikutnya ada Christopher Harimanrianto yang S1-nya IT umum ya, Monash University, dan S2-nya adalah MBA, Magister Manajemen dan Teknologi, kalau nggak salah itu dari Monash University. Jadi, dan ada lagi, meskipun tidak dihadirkan itu, ada seorang saksi ahli yang mengekstrak database SQLite dari WhatsApp iPhone milik dari Mirna dan Jessica Kumalongso itu saksi ahli tersebut bernama Herman Franciscus yang setelah saya lihat di web ternyata adalah lulusan sarjana hukum dan magister hukum. Oke. Di situ nanti kita periksa kredibilitas mereka ya. Tapi di sini kita akan putarkan dulu bagaimana pada saat itu jaksa menanyai saya tentang kompetensi saya dan meng-cross check segala macam ya. Oke, kita jalankan dulu. Ya, di instansi dosen. Enggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ya. Di bagian apa? Bagian informatika. Informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan analisa digital forensik pada pekerjaan saudara? Iya. Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? Di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Oh bukan, di dalam pekerjaan. Iya, itu pekerjaan. Oh, pekerjaan juga. Di situ dia JPU meng-cross check ya kan, apakah saya pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan tentang forensik digital ya. Mungkin JPU tidak jaksa tersebut tidak memahami bahwa forensik digital itu terdiri dari puluhan bahkan ratusan ilmu ya. Jadi sangat-sangat luas, dikiranya mungkin hanya untuk hacking dan mobile dan segala macam saja, padahal dia tidak tahu bahwa image analisis dan beserta variannya itu merupakan bagian yang melekat, khususnya digital image dan video processing itu bagian melekat dari multimedia forensik ya. Jadi mungkin tidak terlalu paham di situ ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa? Banyak. Enggak salah satu. Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah, terkait dengan pekerjaan digital forensik, kan saudara tadi digital forensik, itu pekerjaan, nah ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Ya. Dua ilmu yang berkaitan dengan digital forensik, bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Iya. Yang kedua analisis video. Oh iya. Ya. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Tidak. Di situ dia menanyakan ya, apakah pengalaman maupun studi saya tidak pernah dipakai di peradilan ya, memang tidak pernah ya, karena saya terbiasa di lab membuat jurnal paten dan berkaitan dengan ini image dan video processing, dan saya juga membuat beberapa tool ya untuk dipakai di dunia forensik di Jepang ya saat itu. Jadi ya mungkin dia ingin mendiskreditkan kredibilitas saya ya. Mungkin seperti itu maksudnya. Saudara tadi jelaskan, saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab? Ya.
Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview. Nah, di sini lagi pihak jaksa merasa perlu lagi ingin mendiskreditkan apa namanya kompetensi saya ya dengan ya mungkin pertanyaannya akan melanjut ke akreditasi laptop, akreditasi software dan segala macam ya yang mungkin harus FBI, CIA, Bollywood, Hollywood dan lainnya ya. Ya, mungkin pertanyaan konyol lah kalau menurut saya nih untuk apa ya menghabiskan waktu ya. jadi saksi nih. Kita interview jadi tersangka. Artinya gini, jadi. Kita artinya kan gini. Saya kita mohon ini izin, mau kami interview. jelaskan dulu. Mungkin mohon izin, kami saya- jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Artinya yang kita nilai ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah hasil digital yang harus kompatibel dan syaratnya agak rigid. Di sini rigid bahwa kapasitas yang perlu disampaikan oleh ahli ini harus kami tahu. Karena apa? Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan kami maksudnya berkompetisi. Di sini saya katakan MBA itu karena memang saksi ahli mereka itu lulusan MBA ya, Christopher Harimantrianto, yang S1-nya IT Monash dan S2-nya justru Magister Business Teknologi ya, MBA ya. Jadi pada saat itu saya bilang bahwa MBA saja Anda percaya sebagai digital forensik ya, apalagi saya yang bidang filmonnya linear dalam hal image dan digital processing. Jadi disinilah letak dari standar ganda dari pihak JPU saat itu. Tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Oh, saya percaya bisa tadi karena ditanding. saudara Ya. saya ini. Nah, begitu saya jelaskan tentang apa disertasi saya di Jepang yang mengawinkan tentang ilmu penyandian data, kriptografi dan digital video, dia agak gentar sekarang ya, sedikit ya. Udah mulai tidak menyepelekan lagi gitu. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Sekali lagi saya tekankan untuk mengkontraskan ya, membandingkan bahwa saksi ahlinya aja justru lulusan MBA dan dia percayai. Nah, ini sekarang dia mencoba untuk menguliti saya, padahal mungkin dia hanya ingin menghabiskan waktu saya aja saat itu, saya pikir. Oke, kita lanjut. Ya, supaya yang mengenai dengan apa maksud. Iya, nanti kami masuk ke situ. Oke. Ahli di dalam Ya, bidang ini. saudara tadi mungkin sudah menjelaskan ya, dan kami sangat percaya sekali dengan kredibilitas saudara, keilmuan dan tadi sudah menjelaskan di apa namanya di monitor. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh iya. Ahli Anda punya ya? Jangan. Nah, di sini saya sudah cukup emosi ya, karena gelagatnya si jaksa ini sudah mulai merendahkan saya, makanya saya tembak langsung ya, untuk membandingkan kompetensi saya dengan saksi ahli yang dimilikinya, apakah mereka memiliki paten, jurnal, maupun buku ya, berkaitan dengan bidang image processing ini ya. Jadi saya kira di situ dia udah mulai agak hormat sedikit sama saya, karena saya udah emosi di situ sebagai memang sebagai orang Batak saya memang kesabaran memang agak cepat apa ya habis gitu kayak setipis salju gitu. Jadi kalau ditantang dengan nada naik ya saya akan lebih naik lagi gitu. Apalagi kalau saya benar, ya kan oke. Nah disinilah bagaimana seorang saksi ahli ya bersandar ganda gitu. Jadi maksud saya untuk pihak lawan dia apa cross check sangat dalam, tetapi ketika di pihaknya sendiri S1 IT dan kemudian MBA gitu ya yang untuk Christopher Harimantrianto. Sementara untuk kasus apa namanya Muhammad Nur Al-Azhar itu S1-nya justru teknik mesin Universitas Sriwijaya yang menurut saya mereka sama sekali tidak mempelajari kaitannya dengan image processing apalagi video processing ya. Jadi saya kira dia sangat umum, sangat buta tentang hal itu ya. Jadi inilah standar ganda ya, apalagi nanti ada juga saksi ahli memang yang tidak dihadirkan itu Herman Teransiskus ya pada kasus Jessica itu yang mengekstrak
database WhatsApp itu dari iPhone itu justru lulusan S1 dan S2 hukum ya, dua-duanya hukum. Oke, kita periksa dulu coba. Oke, untuk profiling saya Anda bisa melihat blog saya di sini, di situ, terus Anda bisa klik di sini di menu ini, Google Books dan Amazon dan juga di sini ada My Japan Patent dan My International ya di sini ini ya. Ya, terus di Amazon juga ini ada sinyal ya menggunakan Python, sinyal dan image processing ya di sini dengan sejumlah yang lain ya. Anda bisa periksa sendiri. Terus di sini adalah salah satu paten saya ya. Karena dua yang lain dirahasiakan untuk proyek-proyek defense Jepang. Nah, ini salah satunya tercatat di sini. Anda bisa klik-klik ini. Nah, ini. Oke, terus ada juga book chapter ini dari Springer ya kan. Ini tentang edge detection. Terus untuk apa juga jurnal juga bisa Anda lihat di apa ya, Teh Open ini nomor 4 ya kan. Nah, ini dengan beberapa profesor dari Jepang saat itu. Jadi memang saya sudah lama membidang ini, makanya saya bisa memastikan bahwa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto itu telah nyata-nyata melakukan rekayasa ya dengan mereduksi frame ya, dimensi frame dari full high definition 1920 1080 menjadi 960H ya 960 576 yang dampaknya membuat objek-objek di tiap frame itu menjadi kabur sehingga terjadi narasi karangan cerita yang dimaksudkan untuk menggiring opini dari para hakim ya sehingga keputusannya menjadi salah sampai saat ini. Oleh karena itu saya tetap harus mengupdate video-video ini tentang IT forensik kasus Jessica supaya kita mendapatkan keadilan di Indonesia ini khususnya untuk Jessica dan untuk korban-korban yang lainnya ya di masa yang akan datang. Oke, kita periksa coba apa itu. Oh, ini jurnal saya ya. Di mana itu? Di pattern recognition. Oke, ini kita periksa dulu studinya Muhammad Nuh Al-Azhar ya. Dia sekolah S2-nya di Strathclyde, UK ya. Dengan judul Steganography Forensics on GPG and BMP Image Files, Metadata Analysis for Steganography Detection ya. S2-nya ini selama setahun tentang steganografi forensik. Jadi untuk menganalisa bagaimana data-data itu disembunyikan dalam sebuah file image ya JPG dan BMP ya itu dengan metadata analisis ya. Ini cukup ya kalau dibilang ya cukup agak mulai ya menurut saya agak sederhana. Oke, S1-nya adalah Sriwijaya University Bachelor of Science Mechanical Engineering ya, teknik mesin 91 sampai 96, dissertation Computing Simulation on Air Conditioning Design for Buildings ya. Di sini mungkin maksudnya S1 skripsi ya, bukan dissertation kan S3 ya. Jadi simulasi komputasi simulasi kondisi udara ya untuk building. Jadi nggak ada kaitannya berarti dengan image, apalagi video ya pada saat dia S1 teknik mesin. Karena jika kita lihat di apanya juga di kurikulum teknik mesin Universitas Sriwijaya nggak ada ya kaitannya dengan image processing maupun apalagi kriptografi ya dan video processing. Oke, untuk Christopher Harimandrianto itu S1-nya adalah Monash University IT dan S2-nya adalah Business and Information Technology ya, MBA ya. Jadi S1 umum ya IT, S2-nya Master Business ya, MBA ya. Jadi saya kira Christopher Harimandrianto ini juga ya cukup buta lah ya tentang image processing dan video processing. Dibuktikan pada saat dia di BAP dia saya temukan bahwa untuk mengekstrak nilai-nilai integer ya, nilai-nilai integer atau nilai-nilai integer pada pixel ya dari sebuah area yang dia cropping menggunakan Photoshop itu dia menggunakan image summarizer yang dibuat oleh secara gratis ya oleh seorang fotografer begitu. Jadi dia tidak mengekstrak sendiri ya nilai-nilai pixel pada saat membandingkan warna kopi pada gelasnya. Jadi dia cropping begitu, terus dia upload ke sebuah website atau situs gratis, terus didapatkan nilai-nilai heksanya ya. Jadi
Saya pikir dia kurang memahami ya bagaimana mengekstraksi nilai-nilai integer dari tiap pixel ya pada tiap kanal tersebut dan lalu mendapatkannya dan mengkonversinya menjadi nilai heksadesimal. Jadi untuk mendapatkan nilai kualitatif dari warna rata dari area atau luasan citra yang dia yang dia crop. Jadi saya kira dia sangat-sangat buta pada bidang ini. Mungkin pada bidang lainnya dia yang cukup mahir ya. Jadi disinilah bahwa kalau jaksa tersebut konsisten terhadap bagaimana mengcross check ya, memvalidasi background dari ahli forensik yang mereka hadirkan, justru mereka juga menurut saya ya cukup jauh ya dari bidang tersebut. Memang kalau kasus Muhammad Nual Azhar dia mendapatkan beberapa atau sejumlah pelatihan ya yang seperti Celebrate dan lainnya itu 40 jam atau dalam 1 atau 2 minggu itu didapatkan dan diberikan gelar seperti CH, FI ya, CI dan lain-lainnya. Ya mungkin disitulah pengalamannya dia, tapi menurut saya kalau divalidasi lagi dengan background pendidikan dan segala macam harusnya jaksa harus berimbang ya untuk menanyakan seperti itu. Jangan hanya pada pihak atau ahli dari pengacara saja yang dia yang dia kuliti seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang mau saya terangkan selanjutnya adalah bagaimana seorang ahli forensik digital ya pada saat kasus Jessica itu yang melakukan ekstraksi database SQLite dari iPhone itu untuk mengekstrak messages dari WhatsApp itu, yaitu saksi ahli Herman Franciscus ya ternyata lulusan S1 dan S2 itu sarjana hukum dan magister hukum. Jadi karena kenapa saya tidak bantah secara terbuka, memang karena dia tidak dihadirkan pada saat itu, tetapi di persidangan ya. Tapi BAP-nya saya terima ya. Begitu banyak kekurangan, keganjilan juga ya. Apa dia ekstrak gitu dari WhatsApp itu hanya berbentuk Excel gitu, report Excel yang mana messages-messages pada WhatsApp itu bisa jadi diedit, ditambahkan, dikurangi ya. Tapi karena dia tidak dihadirkan pada persidangan, maka saya tidak bisa membantahnya secara terbuka karena memang dia tidak disumpah gitu ya. Oke, kita lihat profilnya di sini. Ini dia Herman Franciscus Aritonang ya, staf at Mabes. Tapi kalau kita lihat apanya ya, di sini dia sering memberikan seminar, webinar ya. APDI itu Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang di kota pernah diketuai atau owned by Muhammad Nual Azhar justru di sini ya, pelaku perekayasa video CCTV Jessica. Ini kita sangat miris sekali ya, seorang dengan ketua asosiasi yang sering dipakai di pengadilan justru melakukan rekayasa eh, video CCTV ya, untuk mencerumuskan Jessica ya ke dalam penjara dengan menggiring opini dari pihak hakim ya dengan mengaburkan objek-objek pada frame dengan mereduksi dimensi frame dan laju frame ya dari 1920 1080 menjadi 96576 sehingga objek-objek menjadi kabur, sehingga hakim menyandarkan keputusannya berdasarkan narasi dari Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Ini sangat disayangkan ya. Kalau Herman Franciscus ini dia S1 S2-nya itu sarjana hukum ya di sini. Sarjana hukum SHMH, tetapi dia digital forensic expert ya, hanya karena dia mengambil training Celebrate yang 40 sampai 60 jam kalau nggak saya salah ya. Hanya itu dan dia sudah menjadi digital forensic expert ya. Bagaimana jika ini ditelisik ketika dia dihadirkan di persidangan dan pihak pengacara dari tersangka itu menguliti dia ya, S1-nya SH, S2-nya MH, terus digital forensic expert ini kan seperti Roy Suryo ya, mengaku pakar telematika. Telematika itu kan artinya telecommunication ya, ilmu telekomunikasi dan ilmu informatics ya. Telecommunication dikawinkan dengan informatika. Sementara Roy Suryo pendidikannya adalah S1 Ilmu Komunikasi Politik ya, UGM, dan S2-nya Magister Hukum ya. Jadi ketika dikuliti oleh pihak seperti layaknya pihak jaksa menguliti kompetensi saya, ini mungkin ini menjadi kacau balau ini mereka dua ini ya. Menjadi bahan tertawaan ya.
Kemudian kita lihat juga apanya ini S1 judul skripsi dari apa ini Herman Franciscus Saitonang ini ya, tinjauan hukum pidana terhadap ini. Ini benar-benar dia ngambil S1 hukum dan S2 hukum tapi sekarang bekerja sebagai forensik digital. Ini gimana ini Pak Kapolri Jenderal Listio ini? Apa tidak ada direkrut yang lain ya dari studi IT atau elektro atau yang berbasis ini ya, yang aduh, parah sekali ini. S1, S2 hukum, tetapi digital expert ya, digital forensik expert ini hanya mengambil kursus selebrit 40 jam sudah bisa jadi apa ini ahli forensik digital. Kalau dibalik bagaimana kalau misalnya seorang ahli IT diberi kursus 40 jam, apakah bisa jadi saksi ahli hukum? Kan tidak bisa seperti itu. Jadi ini perlu dibenahi nih Pak Jenderal Listio sebelum Anda apa pensiun ya kan supaya eh, apa namanya supaya mereka yang memiliki apa namanya gelar digital forensik di kepolisian ya di Mabes Polri itu memiliki apa namanya memiliki bidang studi yang linier sehingga apanya kemampuannya juga komprehensif ketika dia menganalisis sesuatu dan dia bisa melakukan customisasi ketika tool yang dia gunakan juga memiliki keterbatasan ya. Misalnya ketika dia menggunakan Celebrit, ketika dia memerlukan apa namanya query ya, misalnya MySQL atau segala macam bahasa-bahasa query language untuk melakukan query untuk menghubungkan atau membaca data antar tabel, dia juga bisa melakukan apa namanya menuliskan program untuk membaca data dari tabel A misalnya ke tabel D gitu atau ke tabel Z gitu ya kalau ada tabel A, B, C, D sampai Z gitu kan. Tapi kalau menggunakan hanya apa Celebrit lakukan report selesai terus digital expert ini kan seperti operator ya apanya levelnya bukan digital expert. Oke, di situ juga pada kasus yang akhir-akhir ini ya yang saya baca juga saya miris juga ya. Kasus Firly Bahuri sebagai mantan ketua KPK saya baca di Detik itu saksi ahlinya juga ada seseorang bernama Saji Purwanto ya. Saji Purwanto itu saya ketika ya saya cek ya ternyata orangnya adalah lulusan STIH Painan, kalau nggak salah ini di Padang ya, Sumatera Barat. S1-nya hukum. Jadi dia mengambil kursus-kursus ini ya, Thailand Justice DFA, apa segala macam ini kursus-kursus, tapi S1-nya hukum. Dia digital forensic investigator ini bayangkan, ya, berarti bukan hanya Herman Ferenciscus yang memiliki latar belakang hukum, terus hanya modal kursus langsung digital forensic expert gitu. Jadi ini bagaimana ini Pak Kapolri ini ya kan? Harus dibenahi dong ini. Ya rekrut anak-anak muda yang latar belakang IT atau latar belakang elektronik, ya sinyal, apa namanya, image, video karena memang kalau hanya bermodalkan apa kursus ya hanya 40 jam atau 100 jam itu kan tidak memiliki pemahaman komprehensif ya, pemahaman holistik atau integral terhadap bidang ilmu tersebut ya. Jadi ini perlu dibenahi nih, seperti ini. Bagaimana kasus-kasus besar itu mengandalkan dari analisa orang yang ahli digital forensik yang latar belakangnya justru S1 ya. Jadi contoh ini juga ahli digital forensik ini juga dihadirkan ketika Ratna Sarumpait ya menganalisa foto lebam Ratna Sarumpait ya si Saji Purwanto ini. Ini saya bingung nih, modal kursus tapi menganalisa foto lebam ini pakai apa ini ya? Pakai mata telanjang atau apa ya? Apa algoritmanya, apa metodenya, apa metriknya? Apakah dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menganalisa itu ya? Jadi saya bukan membela Ratna Sarumpait, tetapi untuk mencari keadilan kan harusnya ya dihadirkan saksi ahli dengan bidang yang terkait gitu, bukan orang yang sarjana hukum terus diberikan kursus 40 jam langsung bisa menganalisa foto ya atau image ya itu kan memerlukan sebuah metode atau memerlukan sebuah algoritma yang sangat menurut saya yang sangat advance ya. Nah, di situ ada identifikasi warna, terus pengenalan objek, pengenalan warna, interpretasi warna itu matik-matik banget itu Pak Kapolri. Jadi bagaimana mungkin ahli digital forensik yang lulusan S1 hukum ini bisa menjadi apa ya, menjadi memberikan opininya gitu. Padahal ya mana mungkin dia paham image processing dan video processing kalau
S1-nya saja hukum. Ini bagaimana ini Pak Kapolri? Dibenahi dong ini, ya. Terus saksi ahli yang sama ini juga dia menjadi saksi ahli juga di, kalau saya lihat di pada saat kasus David Ozora ya, memeriksa CCTV gitu. Ya, di sini dikatakan eh, Majelis Hakim meminta ahli digital forensik Saji Purwanto memutar rekaman CCTV penganiayaan yang, bayangkan, S1 hukum dengan modal kursus bisa menjadi ahli CCTV. CCTV itu kan video ya, begitu diekstrak ya dia menjadi video digital. Begitu dia menjadi video digital, maka dia menjadi bahan atau objek analisa dari bidang digital image dan video processing. Gitu Pak Kapolri. Jadi masukan saya kepada Anda ya sebelum pensiun, ya perbaikilah ini dunia apa ini Pak. Harus yang sesuai dan benar-benar harus yang berintegritas. Kalau kompetensinya saja diragukan, bagaimana dia berintegritas gitu. Jadi inilah apa saya ya, masukan saya, bagaimana gambaran kita di sini, para JPU memberikan standar ganda ya bagi pihak yang berseberangan dengannya, tetapi bagi pihak yang berpihak pada dia, ini dari pihak JPU ini ya, Saji Purwanto dan tadi Herman Franciscus Aritonang itu justru S1-nya hukum dan S2-nya hukum ini, ya perlu kita apa ya, kita teriakkan ke telinga Kapolri saat ini agar dibenahi ya. Jadi supaya peradilan kita tidak menjadi peradilan sesat ya, seperti kasus Jessica itu, di mana sesat dalam arti bahwa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu dengan mudah ya menipu ya di depan pengadilan, ya menipu hakim ya, menipu pengacara ya, sehingga keputusan itu menjadi salah dengan cara merekayasa video CCTV yang seharusnya hasilnya sangat bagus ya, 1920 1080 dimensinya dengan frame rate itu 25 sampai 30 frame per detik ya, dengan kedalaman bit itu 8 bit ya. Berarti kalau satu kanal 8 bit, maka kalau untuk tiga kanal YUV atau RGB itu 24 bit. Jadi dengan apa namanya kombinasi warna itu yang bisa direpresentasikan sekitar bukan sekitar ya, 2 pangkat 24 ya, sekitar 6 juta warna ya. 6,7 juta warna gitu. Jadi seharusnya sangat tajam. Jadi informasi seharusnya bisa tersampaikan dan dapat dipersepsikan oleh hakim. Tapi akibat rekayasa dari Muhammad Nur Al-Azhar, video yang dihasilkan menjadi kabur, buram, dan multi-interpretatif, sehingga objek-objek juga pergerakannya sangat kasar, sangat abstrak, sehingga eh, apa namanya hakim tidak bisa mempersepsikan dengan baik, dan dia mengandalkan BAP dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk mengambil keputusannya. Dan keputusan yang berdasarkan rekayasa pasti keputusan yang salah ya. Jadi oleh karena itu untuk hakim PK selanjutnya ya, dengarkanlah suara rakyat ini ya, dengarkan juga kesaksian ahli yang lain ya, artinya panggil yang independen ya dari universitas terbaik di Indonesia ya, untuk memeriksa kembali BAP dari Muhammad Nur Al-Azhar ya. Sehingga terbukti ya, bisa saya pastikan Anda akan mendapatkan bukti rekayasa yang mereka lakukan ya, karena jika dibanding apa namanya ketika persidangan sudah sangat terlihat ya secara visual bahwa semua video yang ditampilkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar itu kabur, buram, burik, dan objek-objeknya itu sangat kasar ya, blur, berartifak ya, bergergaji ya, akibat dari downscaling yang dia lakukan ya. Downscaling dari 1920 menjadi 1920 1080 menjadi 960 576 ya. Seharusnya sebagai seorang ahli digital forensik dia mempertahankan resolusi frame tersebut. Kalau dia tidak bisa menggunakan algoritma super resolution ya untuk menambah resolusi, seharusnya dia mempertahankan resolusi frame, bukan mengurangi, bukan mendowngrade atau mendownscale menjadi hampir sekitar seperempatnya ya ukuran dimensi frame dari video tersebut. Dan itu kita buktikan di BAP mereka. Jadi bukti tertulis, bukti surat, jadi sangat susah untuk disanggah ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Kapolri mendengarnya dan menghukum anak buahnya, sehingga tidak lagi terjadi kecurangan, yang rekayasa seperti itu, sehingga rakyat juga mendapatkan keadilannya. Bagaimanapun ya
para apa namanya pegawai negeri dan kepolisian dan semuanya dibayar oleh pajak ya. Jadi harus mengabdi kepada rakyat yang membayarnya. Oke, sekian dulu dari kami, Baliga kami untuk membahas bagaimana standar ganda dan minimnya standar menjadi digital forensik ya. Ada dua contoh tadi. Hanya modal apa namanya kursus 40 jam, 80 jam, 60 jam mungkin 100 jam bisa menjadi digital forensik expert ya, walaupun S1-nya dan S2-nya di Fakultas Hukum. Oke, sekian dulu dari kami Bali Academy. Horas.